Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, di hadapan saya ini ada sebuah bonsai, bahan bonsai anting putri. Lumayan besar ini ya. Ini lumayan besar. Jadi diameternya kurang lebihnya sekitar hampir 50 cm ya. Ini kurang lebihnya lah, mungkin 45 ataupun hampir 50 cm ini sebenarnya. Nah, untuk yang kita bahas adalah pertama tentang pemilihan bahan ya. Sebisa mungkin teman-teman itu memilih bahan yang gerak dasarnya itu bagus, dimana perakaran minimal itu depan belakang samping kanan kiri itu ada ya, seperti inilah kurang lebihnya ya. Jadi akar itu ketika kita bicara bonsai formal informal harus kokoh ya. Kita pilih bahan pertama harus perakaran dulu. Nah, kebetulan di sini perakarannya sudah oke ya. Samping kanan kiri ada, terus depan itu cukup 2 ataupun 3 ya, jadi soal ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang konsep daripada bahan bonsai anting putri itu sendiri, yaitu pertama akar gerak dasar ya, kemudian harus ada cabang pertama ya. Kita ambil cabang pertama itu adalah yang paling bawah. Supaya apa? Supaya terlihat bogel. Kenapa harus bogel? Karena kesan kekarnya itu ada ya. Kemudian naik, kemudian harus ada cabang kedua ya. Kemudian di back sana harus ada cabang ketiganya ya, untuk back di sana itu untuk membuka dimensi. Kemudian ada terusannya. Oke. Nah, di sini saya akan berbagi. Mungkin yang pertama pengalaman saya adalah pohon ini pertama saya tanam di media tanah biasa ya. Nah, kebetulan di lingkungan saya tanahnya itu agak berpasir, jadi mungkin oke lah, nggak terlalu jadi permasalahan. Cuman ketika tanah itu sudah terkontaminasi ataupun mungkin ada kotoran hewannya, maka bonsai ini kemarin memang sempat kurang baik pertumbuhannya. Nah, saya sarankan yang paling baik, yang paling bagus adalah pasir malang. Nah, pasir malang. Kemudian untuk medianya itu diperbesar teman-teman ya. Nah, ini medianya pakai ember yang cukup besar ya. Kalau memungkinkan ini justru kita ground saja teman-teman ya. Di ground yang agak lebar ya, kemudian full pasir malang, dan juga saya sarankan pupuknya standarnya yaitu Degastar, karena Degastar itu slow release. Nah, sudah itu aja. Jadi medianya pasir malang. Kalau untuk ngeground itu yang nomor 3 teman-teman, nomor 3. Kemudian dikasih pupuk Degastar. Nah, kemudian dengan diameter ataupun sebesar ini bisa dibandingkan ini dengan botol suplemen itu. Ini memang besar sekali untuk bahan bonsai ini ya. Perbandingannya ini bisa dilihat. Memang ini besar, bahannya memang besar. Memang rencananya untuk bogelan ya. Nah,
untuk diameter sebesar ini otomatis kan dia akan memerlukan nutrisi yang banyak juga teman-teman ya. Nah kemarin memang sudah ditanam di dalam pot kecil ya, pot kecil ataupun ember yang kecil. Kemudian medianya itu tanah ya, tanah biasa. Nah kemudian kemarin itu ini daun itu menguning. Ini sudah mendingan teman-teman nih ya. Ini aja masih dalam proses istilahnya penyehatan ya, penyuburan. Nah kemudian kemarin langsung saya saya pindah ke ember yang lebih besar, kemudian full pasir malang. Nah hasilnya gimana? Hasilnya seperti ini teman-teman. Tuh, banyak sekali terubusan-terubusan yang hijau ini hijau sekali nih. Artinya apa? Artinya ini tanaman mulai sehat kembali ini ya. Nah itu soal media tanam. Nah yang selanjutnya adalah mengenai konsepnya. Nah teman-teman, saya sarankan apabila kita mempunyai bahan bonsai yang kiranya itu prospek kedepannya bagus, alangkah baiknya kita tetap harus bersabar teman-teman ya. Artinya apa? Kita itu tidak usah buru-buru untuk membuat bonsai itu cepat jadi ya. Tetap kita pakai tahapan. Artinya apa? Kalau memang belum proporsional ya, cabang ataupun anak cabang itu tidak perlu kita potong ya, menunggu teman-teman ya, menunggu sampai benar-benar proporsional. Supaya apa? Ketika kita dapat bahan bonsai yang memang sudah bagus prospek, akan tetapi karena kurang sabar sehingga kita buru-buru untuk melakukan pemotongan supaya cepat jadi. Misalkan baru segini ya, cabang segini sudah kita potong, kemudian kita bentuk tajuk di sini, di mahkotanya di sini, kemudian di sini, kemudian back. Nah itu sayang sekali teman-teman ya. Jadi yang seharusnya menjadi bonsai yang bagus ya, yang bogel, yang kekar, akhirnya apa? Akhirnya palahan itu hasilnya tidak bagus ataupun nilai jualnya berkurang ataupun hasilnya akan menjadi jelek. Nah sehingga apa? Sehingga kita dalam melakukan pengawatan itu kita melakukan pengawatan itu hanya mengarahkan saja. Kita lakukan pengawatan di sini. Habis itu sebulan ya, kurang lebih sebulan lah, itu harus kita lepas. Ini juga ini. Nah ini harus kita cepat-cepat kita lepas ya. Jadi kenapa? Secara anatomi ataupun secara ilmu biologi tanaman ya. Saya nggak bicara tentang botani karena itu terlalu berat. Saya bicara tentang ilmu biologisnya tanaman aja. Itu bahwa yang namanya kambium itu membawa bahan makanan dari akar. Jadi bahan makanan dari tanah diserap oleh akar, ya kan? Melalui apa? Melalui kambium. Kemudian apa? Kemudian disalurkan ke daun. Nah, setelah sari-sari makanan itu diolah di daun, yaitu melalui fotosintesis, sehingga menghasilkan menghasilkan O2 ya, dan juga sari-sari makanan itu disalurkan untuk ke seluruh batang tanaman ini sehingga akan membesar. Ini lewat kambium dilakukan fotosintesis ya, melalui daun,
Kemudian sari-sari makanan itu disalurkan ke ke badan ataupun ke batang tumbuhan tersebut, sehingga membesar. Ini akan membesar. Nah, apabila kita kawati bahkan terlalu lama, maka sari-sari makanan itu yang seharusnya lancar, karena ada kawat yang sudah lama, sehingga akan terhambat atau terganggu, sehingga untuk pertumbuhannya, untuk pembesarannya itu terganggu, mungkin seperti itu. Nah, sari-sari makanan itu juga akan tersimpan di di buah ataupun nanti berbunga kemudian berbuah, itu akan disimpan di sana. Nah, supaya dia itu tidak tersimpan di buah ya ataupun di bijinya, maka biasanya bunganya kita akan potong, sehingga sari makanan itu nantinya difokuskan untuk memperbesar batang dari tumbuhan itu. Nah, lewat mana? Itu lewat ada kambium, ada yang namanya silem. Dia akan akan membesar ya. Artinya batang yang keras ini akan membesar yang ada di dalam cabang ataupun anak cabang, karena kita los gitu ya. Nah, mungkin itu hanya sekilas saja tentang apa yang jadi pengalaman saya ya. Nah, berarti intinya pasang kawat itu tidak usah terlalu lama. Yang selanjutnya adalah bahwa tanaman itu harus dilos ya. Dan harus sabar, nggak perlu terburu-buru untuk menjadikan bahan bonsai menjadi bonsai, itu nggak perlu terburu-buru teman, supaya kita tidak menyesal ya. Di sini kita lihat untuk bahan bonsai anting putri ini, kita memang melakukan pengelosan ya. Ini kita los semua, ya. Ini, dan kawatnya kita hilangkan semua. Nah, kecuali ini baru, ini kawatnya ini baru. Kemarin kita coba untuk mengarahkan, karena ini adalah kemarin percabangan anak cabang yang baru, sehingga kita arahkan. Lah, diarahkannya kemana? Diarahkannya adalah ke samping, kanan, kiri, belakang ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi ujungnya harus ke atas teman-teman. Ini ke atas semua. Jadi ujung yang kita los itu harus ke atas. Kenapa? Untuk mendapatkan sinar matahari yang full. Ketika mendapatkan sinar matahari yang full, fotosintesisnya lancar ya, tidak ada kendala pengangkutan nutrisi ya, maka cabang, batang ataupun ranting ataupun anak ranting itu akan cepat membesar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu seperti itu teman-teman. Ini adalah salah satu contohnya ya. Ini kita los semuanya. Mudah-mudahan ini akan menjadi bonsai yang sesuai dengan pakem-pakem daripada penilaian juri. Nah, mungkin itu. Ini memang besar ya. Nah, di samping sana juga ini contoh ya. Ini contoh, ini terlalu lama teman-teman. Jujur saja ini pengalaman yang sangat berharga bagi saya ya. Ini bonsai itu lebih lama daripada yang tadi ya, tapi enggak jadi-jadi. Nah, baik teman-teman, ini adalah bonsai yang memang sudah lama tapi enggak jadi-jadi ya. Ini udah hampir 3 tahun, bentuknya sama persis dengan 3 tahun yang lalu. Kenapa?
Karena jujur saja dulu pengennya langsung jadi. Sehingga apa? Sehingga diulangi lagi teman-teman. Nah ini diulangi lagi, kita nolkan lagi, ulangi lagi, membentuk ini segini, kemudian kita potong ini. Nah ini lagi memperbesar yang terusannya ini ya. Nah ini juga ini kita ulangi semuanya. Ini baru, ini untuk terusan baru, ini juga baru. Nah kenapa? Yang tadi saya bilang bahwa kalau kita membuat bonsai tidak sabar dan buru-buru, hasilnya malahan lebih lama. Kenapa lama? Karena tidak proporsional, akhirnya dinolkan lagi. Begitu juga dengan bawah ini teman-teman ya. Di bawah itu juga saya program ulang lagi teman-teman. Ini memang sengaja saya ground dengan pasir malang sebegini banyaknya ya ini, karena untuk mempercepat proses pertumbuhan yang saya los dan program akar yang saya bikin itu ya. Ini akar sudah saya habisin, ini akar-akar baru ini. Nah ini bisa dilihat nih, ini kita bikin akar-akar baru. Kenapa? Karena memang jujur saja itu salah penanganannya ya. Ini akan membutuhkan waktu yang panjang lagi ya, tidak sebentar. Nah oleh karena itu saya sarankan untuk teman-teman khususnya pemula ya. Kalau yang senior saya nggak bicara untuk yang senior karena mungkin sudah pengalaman banget. Khususnya pemula ya, untuk pemula seperti saya ini yang dulunya tidak tahu bonsai, sehingga terlalu gegabah. Yang seharusnya sudah jadi malah dinolkan lagi ya, mengulangi lagi. Kenapa? Karena salah penanganan ya. Ini kita los semuanya. Ini baru kita kawat karena kemarin ini untuk pengarahan aja. Ini akan jadi topnya ke sana. Ini juga kita kawat ya sana, yang lainnya kita los. Ini nunggu berapa minggu ataupun mungkin 1 bulan akan kita lepas kawat ini. Supaya apa? Saya pengen ini cabang ini separuh dari ini ya, separuh ataupun 2/3 lah dari ini. Ini juga kita los nih. Supaya apa? Supaya proporsional. Itu backnya juga saya bikin lagi belakang, karena kemarin kita potong ya teman-teman. Mungkin itu dari saya ya, mungkin ada manfaatnya, bisa di komen-komen di kolom komentar ya. Ini hanya berbagi pengalaman saya saja mengenai bonsai anting putri. Oke teman-teman, mungkin nanti ataupun besok akan saya review kembali beberapa bonsai anting putri ataupun yang lainnya yang mungkin berguna untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.